Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pertemuan ibadah ini kami boleh menyaksikan satu dengan yang lainnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh mengalami semua yang baik dalam hidup ini, kami mengakui semua karena Tuhan. Karena itu segala hormat pujian kami kembalikan bagimu. Dan ini saatnya kami bawa hidup kami lagi di hadapan Tuhan. Berperkara melalui kebenaran firman-Mu, karena firman adalah pribadi-Mu sendiri yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Dan ini kami rindukan dalam hidup kami menjadi apa yang Tuhan mau terjadi. Dan akhirnya satu nama saja ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beroleh berkat itu khotbah pertama yang saya sampaikan hari ini. Seperti biasa kalau saya ada 3 sesi berarti 3 judul khotbah. Kalau Anda betah silahkan 3 kali. Ya. Ya daripada cari makan di luar juga susah ya lagi pada puasa. Mendingan di gereja sajalah. Beroleh berkat. Berkat Tuhan itu pada dasarnya adalah restu daripada Tuhan. Jadi kita ini orang Kristen kalau ngomong berkat Tuhan, tolong dibuang jauh-jauh dari pikiran kita, otaknya cuan. Karena emang gak pernah kesana kata berkat Tuhan itu. Di mana dalam bahasa Indonesia istilah berkat juga merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu barakah, yang mana bahasa yang lebih tua berasal dari bahasa Ibrani dari terjemahan Aram itu menggunakan istilah berakah yang mana maknanya adalah memberi salam, berlutut atau memberi restu. Dalam berbagai budaya ada pola masing-masing dalam hal memberi restu. Kalau di dalam budaya orang Batak, memberi restu itu bentuknya adalah dengan memberikan kain ulos. Kalau ada kematian, maka yang kehilangan itu akan dikenakan kain ulos sebagai sebuah bentuk bahwa dia tidak sendirian, masih banyak yang mendukung, yang ada bersama dengan dia. Buat mereka yang menikah juga diberikan ulos, sehingga tidak jarang setelah acara pernikahan, pulang ke rumah itu kalau dari kampung ulosnya bisa 3 becak dibawa. Ya, nanti sampai di rumah, disusun rapi di lemari. Kalau mereka sedang alami masa-masa sukar, mereka cukup melihat ulos itu dan mereka kembali dikuatkan bahwa ada banyak orang yang mendoakan mereka. Itu makna daripada blessing. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, di sana disebutkan demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Orang percaya itu dipanggil untuk memperoleh berkat. Yang sepakat katakan amin. Jadi harusnya di mana Anda dan saya berada, masing-masing kita ini adalah orang-orang yang menjadi representatifnya berkat. Harusnya begitu. Bicara soal berkat ini, yang perlu dimengerti bahwa berkat itu bukan pemberian Tuhan. Jadi berkat itu bukan tentang Anda diam lalu kemudian menerimanya begitu saja sebagai sebuah giveaway dari Tuhan.
Kan sekarang ada banyak giveaway ya. Saya lihat bahkan di dalam kemiliteran juga sekarang ada giveaway. Tiba-tiba jadi letkol, tiba-tiba jadi kolonel, sekarang tuh bisa ada giveaway. Ya. Berkat itu bukan giveaway, berkat itu bersyarat. Tuhan mengasihi Anda dan saya itu apa adanya, tetapi berkat tidak bekerja dengan pola apa adanya. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, di sana tertulis demikian. Saya mau ajak kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi, kasih Tuhan tidak bersyarat, tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Itu sekali lagi bukan giveaway. Anda tidak terima itu dengan cuma-cuma. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita mau hitung-hitungan, maka saya mendapati hitungannya itu Anda dan saya menang banyak. Jadi kalau di Ulangan 28 kita baca ayat yang ketiga seterusnya ke bawah, ada kurang lebih kalau di summary itu sekitar 12 hal yang Tuhan perintahkan terjadi dalam hidup Anda, hanya karena kau memenuhi 2 persyaratan. Ini saya bilang tadi, kalau secara bisnis marginnya kita menang banyak. Anda lakukan 2, Tuhan berikan 12. Dari semua daftar itu harganya cuma 2. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintahnya. Makanya aneh kalau ada orang nggak pernah lakukan perintahnya, boro-boro dengar, tapi kemudian kamu bilang dia diberkati. Biasanya orang bilang ada orang diberkati tanpa dengar-dengaran dan melakukan perintah Tuhan karena ukurannya adalah cuan. Dengar ini. Kau datang kepada Kristus, maka kau akan terima keselamatan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau mau selamat ikut Tuhan, amin. Kalau mau kaya kuncinya ada 2. 1 jadi orang rajin. Kamu rajin gak percaya Tuhan bisa kaya. 2, mau cepat kaya, gak rajin sembah setan. Pasti cepat kaya. Anda masih ingat ketika Yesus berurusan untuk 3 perkara dengan iblis? 2 urusan adalah validasi. Urusan yang pertama, iblis tuntut validasi. Kalau betul kau anak Allah, rubah batu jadi roti. Challenge validasi yang kedua. Kalau betul kau anak Allah, naik ke tempat yang tinggi, lempar tubuhmu, pasti malaikat menatang engkau kalau engkau sungguh anak Allah. Yesus gak mau ikut di dalam challenge itu. Dan yang ketiga kalinya, bukan dengan validasi Yesus ditantang, tetapi dengan sebuah kesepakatan. Kalau kau mau sembah aku, semua kuberikan dalam kemakmuran dunia ini. Saya mau bilang, untuk urusan yang ketiga ini, iblis enggak bohong. Karena memang dunia ini di bawah kekuasaan iblis.
ketika Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Yohanes 3 ayat 16 yang sampai hari ini belum diperbaiki. Makanya ada gereja yang gagal paham. Anda masih ingat bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Terjemahannya sebetulnya bukan dunia dalam tatanannya. Makanya entah kenapa sampai sekarang masih bertahan itu terjemahan itu. Allah nggak mengasihi dunia ini. Allah mengasihi gambar dan rupanya yang terhilang. Dunia ini mah nggak perlu diselamatkan, emang hancur sendiri. Betul nggak? Makanya ada gereja yang kasih judul namanya gereja yang mau mentransformasi dunia. Lu gagal paham. Dunia nggak perlu ditransformasi, manusianya yang harus diselamatkan. Betul? Saya tahu kita bisa mencegah kerusakan bumi, paham. Saya ini keluar masuk hotel dengan istri pelayanan keluar kota. Dan di hotel-hotel bintang 4, bintang 5 itu biasanya punya kebiasaan menulis himbauan untuk memelihara bumi. Tidak perlu ganti handuk setiap hari. Sekarang masalahnya begini loh, nggak perlu ganti handuk tiap hari, tapi harga per malam 1,5 juta. Kan kurang ajar juga ini mereka. Ya, bumi itu juga memang kesananya juga hancur kok. Bahkan kalau kita mau masuk ke dalam penafsiran yang lebih dalam, kan ada yang namanya Yerusalem baru. Ada langit baru, bumi baru. Sampai hari ini tidak seorang pendeta pun dan penafsir hermeneutika bisa memastikan. Langit baru dan bumi baru itu apakah ada yang baru turun dari sorga, terus jadi planet baru, atau yang ada dunia sekarang ini setelah hancur lalu kemudian dijadikan baru. Nggak tahu kayak gimana modelnya, tapi yang jelas memang langit baru, bumi baru ada. Kalau bicara soal neraka, hampir 90% bisa dikonfirmasi dalam penafsirannya bahwa dunia yang Anda dan saya sekarang hidupi, ini yang akan jadi neraka. Secara penafsiran teologis, yang saya mau sampaikan bahwa berkat itu bersyarat. Setiap orang butuh yang namanya restu Tuhan. Kalau Anda nggak dapat restu Tuhan, maka kehidupan ini tidak akan bersahabat denganmu. Kehidupan ini akan menjadi bagian yang Tuhan pakai dalam urusan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan hanya bagi orang-orang yang menerima restu dari Tuhan. Kalau Anda nggak terima restu dari Tuhan, kau akan hidup di dalam kekalahan. Karena itu di Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, sederhana banget. Firman-Nya bilang, dengerin suara Tuhan baik-baik. Anda boleh suka memuji Tuhan. Anda boleh senang berdoa sampai kau sebut dirimu pendoa. Sangkin hebohnya berdoa sampai kau tidak lakukan perintahnya. Karena kau sibuk berdoa. Dengar ini, doa tidak bisa menggantikan aktivitasmu melakukan kehendak Allah. Saya bukan mau benturkan antara melakukan kehendak Allah dengan berdoa. Bukan itu pesannya, tapi saya mau bilang. Kalau kau suka berdoa, kau suka memuji Tuhan, itu baik. Tapi kalau kau nggak suka firman, itu masalah. Itu masalah. Serius itu masalah. Bagaimana kau melakukan apa yang Tuhan perintah kalau kau tidak pernah dengar suaranya? Karena hanya yang dengar-dengaran suaranya dengan baik yang bisa melakukan apa yang Tuhan perintah. Jemaat Tuhan, kita ini di zaman anugerah ini tidak berjumpa dengan Allah secara adikodrati dalam bentuk fisik.
Perjumpaan kita dengan Allah pada zaman anugerah ini adalah lewat Dia taruh rohnya di dalam Anda dan saya, membuat Anda dan saya punya hubungan, tetapi tidak semua yang punya hubungan itu terhubung. Bisa tangkap ini? Anda dan saya punya hubungan kan dengan Prabowo? Punya hubungan nggak? Punyalah, dia presiden, kau rakyatnya kan? Yang pilih dia aja kita kok, betul enggak? Tapi terhubung apa enggak? Belum tentu. Ada yang punya nomor handphone di sini? Coba kau WA dulu dia sekarang. Itu namanya terhubung. Saya hari Selasa kemarin di Bible study kami di komunitas yang di Bandung, kedatangan beberapa orang baru. Kedatangan orang baru. Jadi gini, seringkali di komunitas Bible Talk kami itu, para membernya kalau ketemu orang yang ajaib-ajaib, udah ribet dibilangin, biasanya suka dibawa ke Bible study. Nah, nanti dibenturkannya dengan saya. Ya. Nah, kali ini yang datang, saya ini kalau kita bicara soal kebenaran, kadang lebih baik ketemu dengan ateis. Tapi kalau ketemu dengan yang namanya orang Kristen, sayap kanan, sayap kiri, pening kita. Nah, kali ini yang datang, ini benar-benar sayap patah ini. Ya. Ini adalah orang Kristen yang berasal dari komunitas gereja yang kelakuannya ngelebihin Yahudi. Ini adalah kelompok yang kalau udah berkunjung ke Israel, orang Yahudi aja pusing lihat mereka. Pakai baju kerajaan, bawa bendera, pokoknya udahlah, pening, malaikat pun pening lihatnya. Nah, ini adalah kelompok yang merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Kita bisa bilang mereka merasa ordal, orang dalam. Anda susah loh kalau udah ngomong sama orang dalam, ribet ini. Ya, kayak dia yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi yang satu ini unik. Dia cerita, dia bilang gini ke saya. Saya tanya, ibu gereja di mana? Karena di komunitas kami gereja macam-macam gitu. Saya lagi cari gereja, pastor. Oh, pastor di mana gerejanya? Di Bandung. Enggak ada penggembalaan saya di Bandung. Cuman ada komunitas ini udah hampir 15 tahun. Oh, saya lagi cari gereja yang cinta Tuhan. Katanya, wih. Saya bilang, berarti ada yang gak cinta Tuhan. Ya berarti kan dia kan berada dalam journey bahwa selama ini menemukannya semua gak cinta Tuhan berarti kan. Karena masih nyari. Terus dia bilang begini, saya ini masih pengen ketemu Tuhan. Ya. Saya bilang maksudnya bagaimana? Ibu udah dibaptis? Sudah katanya. Bu, firman Tuhan bilang, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, lalu kemudian kita terima 2 benefit dari Tuhan. 1, pengampunan dosa. 2, rohnya tinggal di dalam kita. Jadi kalau rohnya tinggal di dalam kita, mau kemana lagi kau cari dia? Anda paham sampai di sini? Ya. Saya beberapa kali diundang oleh teman-teman penggembalaan yang masih menselebrasi 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Saya nggak tahu di sini masih menselebrasi atau tidak. Tapi 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya bicara ke teman-teman penggembalaan, ini sebaiknya digunakan untuk kelas pengajaran dari Roh Kudus itu sendiri. Saya selalu kasih ke mereka kalau diminta, saya bilang saya malam keberapa, karena kalian harusnya settingnya yang bagus. Itu 10 malam. Malam pertama bahas tentang pribadi Roh Kudus. Malam yang kedua sampai malam ke-10 itu bahas karunia ini relate dengan buah ini. Karunia ini relate dengan buah ini. Karunia dan buah 9 dibahas dari hari kedua sampai ke-10. Itu kasih, selesai. Itu di reminder terus buat jemaat tiap tahun. Tapi memang yang tragis adalah, sekarang gini deh. Kalau Anda bertamu ke rumah teman,
dan kau sudah duduk di ruang tamunya. Lalu kemudian temanmu yang punya rumah keluar ke teras, terus panggil-panggil namamu supaya kau masuk ke dalam rumahnya. Yang stres siapa? Halo? Ini kan kelakuannya yang begini nih biasanya. Sampai-sampai ini orang bilang, saya pengen ketemu Tuhan. Saya bilang rohnya ada di dalam kau. Mau ketemu bagaimana? Karena keterhubungan seseorang dengan Tuhan sebagai orang percaya, itu cuma satu keterhubungannya. Kau baca firman-Nya, kau lakukan perintahnya, di sana siklusnya terhubung. Karena ada Tuhan di dalam kau, ada kau di dalam Tuhan. Anda pernah dengar dia di dalam kamu di dalam dia, siklusnya begitu. Ketika Anda pelajari firman, dia di dalam Anda dan saya. Ketika kau melakukan firman, kau di dalam dia. Ini dia siklusnya. Cuman yang repot adalah ngaku percaya, suka nyanyi, doyan berdoa, tapi gak pernah suka dengan firman. Kelihatan ciri-ciri orang begitu. Setiap kali sesi khotbah pasti ngantuk. Benar. Makanya udah paling benar kalau para senior ibadahnya jam segini. Karena para senior kok ibadah jam 10 itu agak berat bebannya. Karena usia di atas 50, tidur tidak pernah komplit 8 jam. Tidur 5 jam, bisa tiap jam itu terbangun. Itu memang kondisi metabolisme tubuh, memang seperti itu. Saya belum 60 juga, dalam satu malam itu 6 jam, itu saya bisa kebangun 2-3 kali. Ya memang begitu. Ya. Cuman kalau kau mengantuk karena kau tidak punya antusias lagi, ini ngeri. Ada orang begitu. Puji-pujian jingkrak-jingkrak dia. Tapi ketika dengar khotbah, ada aja yang gatal lah kepalanya. Yang bolak-balik lah dia ke toilet. Macam orang diabetes. Kencing bolak-balik. Gatal kupingnya. Entah apalah. Yang heran waktu saya di kuliah sekolah teologi itu, ada setiap kali mau buka kelas, itu ditengking roh ngantuk. Roh ngantuk pergi. Saya bilang, bagaimana roh ngantuk diusir pergi? Oh ini kawan-kawan tadi malam memang nonton bola kok. Ya. Kalau nonton bola sampai jam 4 pagi lalu kemudian kuliahnya jam 7, ya pasti ngantuk kan. Nah mungkin enggak kecuali mereka kena sabu. Ya. Kalau narkoba tolong ya mungkin melek mereka. Cuman kalau normal ya pasti. Yang udah parah dia yang begadang, setan yang disalahin. Berkat Tuhan itu bagi orang yang di bawah kendali Tuhan. Mazmur 127 ayat 2 kita baca bersama. Sia-sialah dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Jadi Tuhan memberikan kepada yang dia cinta pada waktu tidur. Jadi banyak-banyaklah bagus. Ya. Istilah tidur yang digunakan pemazmur di sana adalah tentang Tuhan yang pegang kendali. Deep sleep. Bukan tidur-tiduran. Kalau bahasa kita itu suka ada bilang tidur-tidur ayam begitu. Ya. Yang sebetulnya dia telinga masih dengar tapi matanya udah tutup. Saya ini juga berada dalam komunitas pelor, saudara. Nempel molor. Ya. Memang paling bahagia sebetulnya orang pelor ya. Karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia rasa nyaman, selesai. Saya apalagi kalau diajak nonton di bioskop itu, kalau dia jelek, selesai sudah. Film jelek, selesai. Yang capek istri saya, pasti akan selalu bangunkan. Bangun, berisik Pak, katanya. Karena saya ngorok, berisik bangun dia kan. Ya jadi bangun ya. Iya saya bangun nonton. Tadi malam saya nonton, ada yang udah nonton The Last Supper. Aduh itu film luar biasa. Film itu tuduh kalau Petrus maling pedang. Anda nggak lihat di sesi-sesi terakhir. Jadi itu Hollywood dia bikin memang ngaco kadang-kadang Hollywood ini.
Itu Petrus nyolong pedang di gudang milik orang lain. Pasti nggak ngeh Anda yang nonton. Ya. Itu nggak ada di Alkitab itu Petrus nyolong itu. Saya udah nonton versi Hollywood tentang film Noah. Itu kan dia bangun bahtera kurang lebih 120 tahun dengan 8 orang seisi rumahnya. Betul ya? Coba Anda nonton yang versi Hollywood, keren. Noah itu ditolong oleh beberapa pohon yang memiliki tangan. Ya, itu nggak ada di Alkitab itu. Tiba-tiba kayak transformer begitu loh. Ya, saya bilang, tapi ya inilah hebatnya Amerika kan. Anda dan saya dibohongin pun tetap beli tiket. Ya. Berkat Tuhan itu buat orang-orang yang gampang diatur Tuhan. Ayo mulai sekarang itu jadi orang yang gampang gitu loh diatur Tuhan. Anda udah lama ikut penggembalaan, ya. Mungkin 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Kalau udah 10 tahun aja berarti Anda udah dengar sekitar 500 khotbah lah. Belum lagi kalau penggembalaan di tempat ini bikin ibadah tengah minggu, ditambah lagi suplemennya. Tapi heran loh, udah 500 khotbah tetep aja selingkuh. Masih aja main judi. Yang gilanya setiap ayat di hari Minggu yang dia ngecak itu alamat angka ayat. Tadi berapa? Mazmur 127 ayat 2. Oke, 1272. Berarti besok keluar ini 72. Iya kan? Aduh. Kau tahu kenapa Daud dengan daftar dosanya yang panjang masih disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Tahu kenapa? Ini daftarnya parah loh Daud ini. Dan sangat sensasional hidupnya. Anda ingat di masa tuanya bagaimana kalau dia tidur dan dia kedinginan? Apakah pakai selimut? Enggak. Ada perempuan yang tidur memeluk dia. Gimana opa-opa? Ada yang butuh seperti itu di sini? Seperti Daud. Ini orang kacau banget. Tapi Tuhan bilang ini berkenaan di hatiku. Kau tahu kenapa? Satu, Daud gak pernah bikin dosa ulang-ulang. Beda sama kita, ngulang terus gak kreatif. Ya kan? Yang kedua, kalau ditegur oleh kebenaran, dia tidak pernah bikin alasan, langsung tobat. Itu Daud. Jadi orang yang gampang diatur Tuhan. Kalaupun dia bikin salah karena dia nggak tahu apa yang salah dan yang benar. Makanya dia selonong aja dia lakukan. Ini kan anak yang umur 12 tahun udah disuruh ke hutan oleh orang tuanya. Disuruh gembalakan kambing domba yang jumlahnya nggak nyampe 10. Anda tahu sebetulnya maksud dan tujuan bapaknya untuk dia menggembalakan kambing domba? Biar dia mampus dimakan binatang buas di luar. Yang heran adalah tiap sore dia pulang. Yang paling senang ketika dia pulang adalah ibunya. Anakku pulang. Yang heran tiap hari adalah bapaknya. Mampus pulang lagi nih anak katanya. Gue pikir udah mati. Ya. Di dalam budaya Israel kuno, anak usia 12 tahun tidak boleh disuruh bekerja. Baru berada pada usia diajar untuk melakukan sesuatu. Tapi Daud beda, under 12 suruh kerja. Tapi dalam perjalanannya jadi orang yang gampang diatur Tuhan. Ya mulai sekarang jadi orang yang gampang diatur Tuhan. Amin. Kalau dengerin khotbah dari pembicara tamu, denger khotbah dari Bapak Gembala, tolong buang kamus tapi di otakmu. Karena itu yang bikin Anda susah diatur Tuhan. Dengerin khotbah tapi di dalamnya bilang, tapi kan bukan lo yang ngalamin Pak Gem. Kan gue yang ngalamin. Lo gak tahu gue punya rasa campur aduk. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Masa kami harus rasain semua apa yang kau rasa? Saya nggak rasain semua apa yang jemaat saya rasa aja rambut saya rontok. Apalagi mau kurasa semuanya. Bisa-bisa nggak ada bulu ini saya. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bersama. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
lamanya. Perhatikan, Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Anda tahu metodenya? Berarti berkat gak bisa diminta. Apakah Anda pikir Yakub itu meminta berkat? Bukan. Yakub bergulung dengan malaikat bukan karena dia minta berkat, tapi dia minta backingan. Anda harus baca sejarahnya. Dia keluar dari rumah pamannya yang ketika dia sembunyi di tempat paman, dia pikir pamannya bisa dia bohongin, rupanya pamannya pakar penipu. Dia pikir dia udah orang paling jago tipu ketika dia tinggal dengan pamannya. Dari sinilah mungkin marga silaban itu keluar. Ya kan? Dia pikir tulangnya ini bisa ini. Ternyata hancur. Ini memang garis keras keturunan 378. Parah penipuannya. Akhirnya dia nyerah, gue mending pulang aja ke rumah dah. Tapi di tengah jalan dia ingat, kenapa dia dulu pergi. Karena dia ambil hak kesulungan. Dia mulai pikir ulang, kalau saya balik lagi, apakah ibuku bisa membela aku? Akhirnya di tengah jalan dia berhenti, dia bilang istri, anaknya dan semua orang-orangnya, kalian duluan bawa ini sesembahan, nanti kalau Esau terima, kirim satu orang ke sini untuk bawa saya ke sana. Tapi kalau Esau tolak, kalian balik ke sini, nanti kita cari arah yang berbeda. Waktu dia ketemu Tuhan dalam penampakan malaikatnya, itu dia bukan minta blessing, dia minta decking. Beda. Sampai keplecok kan pangkal pahanya. Makanya sampai hari ini orang Yahudi kalau ke KFC tidak akan minta paha. Pasti pesannya dada. Itu terbukti sampai hari ini. Dari dia datang bawa tongkat gagah, pulang tongkatnya untuk tongkat dia punya badan karena mulai pengcot jalannya. Saudara, berkat itu gak bisa lu minta. Dia taruh rohnya di dalam kamu. Kamu dengar-dengaran dan lakukan apa yang dia perintah. Dia beri Anda blessing. Dan rupanya ada satu jalan lagi untuk Tuhan perintahkan. Mari hidup rukun. Paksa diri Anda berdamai. Jangan sama orang di luar sana kau ramah, tapi sama saudaramu sendiri. Kau jahat sekali, kau kasar sekali. Saya tahu. Saya paham, gak semua saudara sedarah itu sefrekuensi. Ada banyak yang beda frekuensi, malah kadang ada yang otaknya kurang seon. Tahu saya, satu pabrik, satu investor, 4 produk. Tapi 4 produk bisa beda kelakuan. Yang satu pendiam, yang satu pencuri. Yang satu pemalu, yang satu nggak tahu malu. Bisa. Sampai orang luar bisa bilang, ih beda ya sama kakaknya. Beda banget. Kadang itu dibahas ketika kita lihat kehidupan orang lain atau ketika kita membahas, ketika kita datang ke rumah duka. Ini padahal yang baik loh, ini mati duluan. Kenapa enggak itu adiknya yang jahat ya? Yang satu lagi ngomong, iya memang gitu, ini padahal baik, gak banyak omong. Iya memang biasa gitu, orang baik mah matinya cepet. Jadi om, tante yang ada di sana karena masih hidup berarti jahat semua. Ya, nggak begitu konsepnya. Gini loh, paksa diri Anda berdamai. Kan kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita. Kita nggak bisa pilih siapa saudara kandung kita, itu pemberian Tuhan. Tuhan bilang, ini pelihara mereka. Ini kasihi mereka. Walaupun ada yang pemalas, yang hari ini tinggal dengan ibumu, sementara tiap bulan kau harus biayai ibumu, dan yang makan uangnya dia. Oh indahnya hidup ini. Ya. Saya tahu memang ada orang yang hidupnya punya karunia malas. Malas itu udah jadi jalan hidup. Bahkan jadi anugerah buat dia. Yang gilanya si pemalas ini tidak sadar kalau dia menjadi tua. Dan setelah dia menjadi tua, dengan kemalasannya dia miskin.
Dan kemiskinannya menjadi hak atas dirinya. Lu kan jadi saudara gue diberkati kaya raya. Gue susah, lu tanggung jawab gue dong. Itu terjadi di dunia sekarang. Tapi kalau itu terjadi atasmu, berilah makan dia. Kamu gak jadi miskin. Urusan dia malas, biar urusan dia dengan Tuhan. Ingat, Anda butuh restu Tuhan. Karena restu Tuhan diperintah buat mereka yang rukun. Nggak bisa kau rubah lagi orang itu, nggak usah. Anda nggak usah sok jadi guru. Ya tapi nggak bisa gitu Pak, terus dibantu. Nggak mendidik. Memang kau guru. Kau bukan guru kan? Percuma kau didik juga. Nggak paham dia, kan saya udah bilang, udah beda frekuensi, kurang seon. Apalagi yang kau tuntut. Yang terakhir dari Amsal 10 ayat 22. Kita baca bersama, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sabar. Kalau Anda bilang, pastor tadi bilang, kalau rajin, kaya, nyembah setan juga kaya. Kok berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya? Begini loh. Restu Tuhan itu kan bersyarat. Kata kaya di sini, jangan kau terjemahkan dengan terjemahan yang kau pahami dengan konsep dunia soal kekayaan dan kemakmuran. Kekayaan itu adalah mental yang datang dari pemahaman. Gini, kaya itu bukan tentang berapa banyak yang kau punya. Kaya itu bukan tentang ada berapa digit di dalam rekeningmu. Karena bicara soal digit rekening bisa berubah kapan saja. Sekarang orang yang punya rupiah kalah dengan yang punya US, yang punya US bisa kalah dengan yang Europe US sekarang bisa goyang dengan Bitcoin, yang satu koin sekarang jadi 1,2 M. Bicara soal emas, segala fluktuasi bisa terjadi kapan saja. Bukan itu konsep kaya dalam Alkitab. Kaya itu adalah mental yang datang dari pemahaman. Pemahaman tentang kamu milik siapa. Bukan apa yang kamu miliki. Kalau kau miliknya Tuhan, apa yang kau nggak punya? Pahami itu. Orang yang aman hidupnya adalah orang yang paham dia milik siapa. Kalau kau paham kau milik Tuhan, bertahanlah untuk tetap menjadi miliknya Tuhan. Dan kau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena pemahaman membuat orang alami restu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhenti di sini hamba-Mu bicara, Roh Kudus melanjutkan pengertian setiap kami untuk kami boleh melakukannya di hadapan Tuhan. Karena setiap apa yang kami lakukan, membuat apa yang Tuhan janji terjadi dalam hidup kami. Karena hidup kami bukan tentang kami lagi, melainkan tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Kami percaya bahwa blessing bukan sekedar kemakmuran kekayaan dunia. Karena apa yang orang dunia cari, semua cuma bonus buat anak Tuhan. Tapi restu Tuhanlah yang menjadikan kami punya jaminan di dalam kehidupan yang gak bisa kami tebak, yang tidak bisa kami ramalkan. Yang kami tahu, Tuhan gembala kami domba. Kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang diberkati, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.